Halo adik-adik, salam Kuiper. Saya Victor Piawai, tutor ekonomi kalian. Di video ini kita akan membahas soal-soal HOTS dengan topik biaya produksi. Nah, topik ini bisa kalian pelajari lebih lanjut juga di materi persiapan SBMPTN dengan judul yang sama, yaitu biaya produksi. Seperti apa kira-kira soalnya? Yuk kita lihat soal nomor 1. Ibu Rani berwira swasta di bidang pembuatan kue lapis. Untuk menghasilkan 10 cetak kue lapis, diperlukan biaya tetap sebesar Rp500.000 dan biaya variabel sebesar Rp30.000 per cetaknya. Jika kue tersebut dijual dengan harga Rp100.000 per cetak, maka Ibu Rani akan memperoleh titik-titik. A. Laba Rp470.000. B. Rugi Rp470.000. C. Laba Rp200.000. D. Rugi Rp200.000. Atau E. Laba Rp800.000. Nah, Kuiperian, soal nomor 1 ini kalian diminta untuk menentukan laba atau rugi suatu usaha. Yang namanya usaha pasti ada laba atau ruginya kan? Tapi bagaimana cara mengidentifikasinya atau cara menghitungnya? Nah, untuk menganalisis besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, kalian harus melewati kurang lebih 2 tahap inti ya. Yang pertama, kalian harus menentukan berapakah total revenue-nya atau total penerimaannya. Langkah kedua adalah tentukan total biayanya berapa. Baru setelah itu kita bisa menselisihkan besarnya laba atau rugi suatu perusahaan. Tapi untuk membantu kita dalam mengidentifikasi data dan juga menghitungnya, kita lihat dulu yang diketahuinya supaya lebih mudah ya. Perhatikan di sini dari soal ini berarti yang diketahui dalam soal adalah jumlah kue yang dicetak atau key-nya itu sebesar 10 cetak kue. Berarti disimbolkan dalam bentuk quantity atau key. Kemudian besarnya biaya tetap sebesar Rp500.000. Itu simbolnya adalah FC. Fixed cost sebesar Rp500.000. Nah, kalian harus hati-hati di sini ya. Perhatikan. Dan biaya variabel Rp30.000 per cetak. Ini jangan sampai keliru, Kuiperian ya. Di sini biaya variabel di sini bukan berarti VC, tetapi justru adalah AVC, average variable cost sebesar Rp30.000. Kenapa AVC atau kenapa AVC bukan VC? Karena dikatakan dalam soal adalah biaya variabel Rp30.000 per cetak. Berarti per kuenya itu biaya variabelnya adalah Rp30.000 ya. Jadi ini adalah AVC ya, bukan VC. Jangan sampai terbalik. Kemudian harga jual kuenya adalah Rp100.000. Berarti P sebesar Rp100.000. Setelah diketahui data yang akan dihitung, baru kita pertama tentukan dulu total revenue-nya. Jangan lupa total revenue itu rumusnya adalah P kali Q, price kali quantity. Dalam soal diketahui bahwa price-nya itu adalah sebesar Rp100.000, quantity-nya 10. Oh, berarti ini adalah Rp100.000 dikali 10 ya. Berarti total penerimaan Ibu Rani saat itu adalah Rp100.000 dikali 10 itu sebesar Rp1.000.000. Nah, ini adalah penerimaan Ibu Rani ya. Sudah diketahui total revenue-nya, kita tentukan langkah yang kedua adalah berapakah biaya total yang dikeluarkan atau total cost-nya. Nah, ini rumus total cost itu kan adalah FC ditambah VC. Tapi kan dalam soal kan yang diketahui adalah AVC. Nah, di sini berarti pemahaman kalian tentang konsep biaya produksi harus kuat sekali ya. Di sini kan kalau diketahui AVC Rp30.000, tapi di sini yang dalam soal adalah yang dalam rumus adalah VC, berarti sebenarnya ini sama dengan bahwa TC ini akan sama dengan fixed cost ditambah kan variable cost itu maknanya sama dengan Q dikali AVC. Kan kurang lebih begitu ya. Oh, berarti total cost-nya adalah fixed cost-nya adalah Rp500.000, tuliskan ya. Rp500.000. Oke, Rp500.000 ditambah. Nah, ini quantity dikali AVC. Quantity-nya berapa? Perhatikan, quantity-nya 10. AVC-nya Rp30.000. Berarti Rp30.000 dikali 10 itu hasilnya adalah berapa? Rp300.000. Berarti Rp500.000 ditambah Rp300.000. Saya tuliskan langsung di sini ya. Ini berarti total cost-nya adalah Rp500.000 tambah Rp300.000 adalah Rp800.000. Sudah ketemu total revenue, ketemu juga total cost, kita tentukan laba ruginya ya. Oke, berarti
laba atau ruginya adalah TR min TC, di mana TR-nya adalah 1 juta, total revenue-nya adalah 1 juta, dikurangi total cost-nya berapa? 800.000 rupiah. Karena total revenue lebih besar dari total cost, berarti perusahaan mengalami apa? Mengalami laba. Labanya sebesar 200.000 rupiah ya. Ini adalah laba. Laba sebesar 200.000 rupiah berarti jawabannya adalah yang C. Laba 200.000 rupiah. Ngerti ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal HOTS yang kedua, kita lihat sama-sama ya pertanyaannya. Jika kurva biaya marginal atau MC berada di atas kurva biaya rata-rata atau AC, maka biaya rata-rata akan titik-titik. A. Turun, B. Naik, C. Tetap, D. Berada pada titik minimum, atau E. Berada pada titik maksimum. Nah, Kuiperian, soal yang kedua ini adalah soal yang menuntut kemampuan kalian tidak hanya menguasai komponen-komponen biaya produksi, tetapi juga harus mampu menuangkannya dalam bentuk kurva. Kalau kita lihat soal nomor 2 ini soalnya dalam bentuk kalimat yang memang kita dituntut untuk membayangkan. Jadi seolah-olah kita diminta untuk kalau misalnya kurva MC berada di atas kurva AC, maka apa sih maknanya? Atau kurva AC itu akan seperti apa? Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tipsnya untuk soal nomor 2 ini adalah kuasai bentuk-bentuk kurva dari biaya produksi. Nah, sekarang bagaimana bentuk kurvanya? Nah, kurang lebih beginilah kurva dari biaya produksi, di mana komponen yang saya gambar di depan ini diwakili oleh kurva MC, kurva AC, dan juga kurva AVC. Ya. Nah, soalnya mengatakan bahwa jika kurva MC berada di atas kurva AC, ya sampai di situ dulu ya, kurva MC harus berada di atas kurva AC. Berarti perhatikan, yang warna kuning ini adalah kurva MC. Nah, ketika kurva MC-nya berada di atas AC, berarti sampai di sini Kuiperian ya. Berarti MC di atas AC. Berarti, nah di sini. Dari mulai sini naik, AC-nya akan naik. Demikian juga dengan MC-nya. Nah, maka biaya rata-rata akan seperti apa? Berarti si AC-nya akan apa? Perhatikan, ketika MC berada di atas AC, maka AC-nya apa nih? AC-nya akan mengalami kenaikan ya. Jadi seiring dengan ketika kurva MC memotong kurva AC di titik minimum atau di titik efisien ini, maka saat itu kurva AC dan MC akan sama-sama naik. Sehingga dalam hal ini ketika MC di atas AC, maka AC-nya itu sudah pasti akan mengalami kenaikan. Jawabannya adalah yang B. Ngerti ya Kuiperian? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya.